rekan-rekan kelompok 3 yakni Emilde Firdaus, Wulan Afirli, dan Sahrul Amanda. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini, kami akan memaparkan penjelasan seputar laporan hasil analisis data dari sebuah desa yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Sebrida, yakni Desa Titian Resa. Ini merupakan mata kuliah Perencanaan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Anda Daveta Fitralinda, MPD. Baik, berdasarkan latar belakang dari data tersebut, kami tentunya menggunakan pendekatan atau metode analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Analisis SWOT sendiri menurut Rangkuti tahun 2006 merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang nantinya digunakan untuk merumuskan suatu strategi dalam organisasi. Analisis SWOT sendiri digunakan untuk mengoptimalkan segala peluang dan kekuatan yang ada sehingga dapat mengurangi kelemahan serta resiko dan ancaman. Strength, kekuatan. Yang pertama, luas lahan pertanian dan perkebunan. Desa memiliki lahan perkebunan sawit yang luas sebesar 1.099 hektar yang menjadi sektor utama ekonomi. Kondisi tanah mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan seperti kebun sawit dan karet. Yang kedua, lokasi yang strategis, terletak di jalur lintas provinsi yang mempermudah akses logistik dan peluang ekonomi. Posisi topografis berupa dataran dengan kemiringan tanah mendukung perkembangan infrastruktur. Yang ketiga, partisipasi pendidik yang baik. Mayoritas anak usia sekolah yang telah menempuh pendidikan hingga SMA, kehadiran beberapa lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, MAK, dan MTM. Yang keempat, komunitas yang heterogen. Keberagaman suku dan agama yang berpekaya budaya, lokal potensi, kolaborasi sosial. Yang kelima, kondisi lingkungan yang relatif bersih, tingkat polusi rendah dengan alam yang mendukung untuk pengembangan agrowisata. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada perkebunan sawit. Diversifikasi ke ekonomi rendah karena sebagian besar lahan digunakan untuk perkebunan sawit. Tergantung pada sawit membuat desa rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Yang kedua, minimnya infrastruktur modern. Belum adanya fasilitas umum seperti pasar atau terminal yang mendukung perekonomian lokal. Kurangnya pemanfaatan lahan untuk kebutuhan lain seperti fasilitas rekreasi. Yang kedua, pendidikan orang dewasa. Masih terdapat masyarakat dewasa yang putus sekolah, khususnya tingkat SD. Yang terakhir, kurangnya pengelolaan sumber daya alam, seperti belum optimalnya pengelolaan lahan lainnya seperti untuk usaha perikanan atau fasilitas publik lainnya. Baiklah, berdasarkan analisis SWOT yang telah kita lakukan, ada beberapa program prioritas yang semestinya dapat kita lakukan dan kembangkan di Desa Titian Resa. Yang pertama, ada diversifikasi ekonomi atau pengembangan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dengan perkebunan kelapa sawit serta meningkatkan stabilitas ekonomi desa. Dapat dilakukan melalui program pelatihan pengembangan UMKM maupun pelatihan program kewirausahaan. Yang kedua, dapat dilakukan melalui program pengembangan agrowisata. Hal tersebut dapat bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa melalui agrowisata. Dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi wisata alam maupun promosi desa sebagai desa wisata atau desa agrowisata. Yang ketiga, dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan dan pendidikan ini sendiri dapat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di desa
serta meningkatkan keterampilan masyarakat dewasa. Dapat dilakukan melalui program belajar masyarakat dewasa serta keterampilan kerja yang didukung dengan teknologi modern. Berdasarkan tingkat analisis lanjutan dengan metode scoring tadi, maka didapatkanlah bahwa program prioritas yang dapat dilakukan di Desa Titian Resak adalah program diversifikasi ekonomi atau pengembangan ekonomi. Hal tersebut tentu melalui pertimbangan yang telah dilakukan melalui analisis SWOT, di mana Desa Titian Resak memiliki keunggulan berupa tingkat usia produktivitas atau penduduk dengan usia produktif yang tinggi, sehingga ini memungkinkan untuk dilakukan pemberdayaan masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Selain itu, Desa Titian Resak juga memiliki lokasi yang strategis, di mana Desa Titian Resak merupakan tempat jalur lintas provinsi, sehingga hal ini dapat mendukung adanya tingkat ekonomi yang lebih tinggi lagi. Oke, saya di sini akan menerangkan tentang sasaran program. Ya. Yang pertama itu sasaran program kami adalah petani dan pekerja kebun sawit. Kenapa? Karena petani kecil dan pekerja kebun sawit merupakan sarana untuk mereka bisa mengakses langsung, karena mereka mengakses langsung ke limbah pelepas sawit. Nah, program ini membantu memanfaatkan limbah yang selama ini kurang diberdayakan. Nah, jadi petani dan pekerja kebun sawit dia bisa mengakses langsung dan bisa menggunakannya langsung. Yang kedua, kelompok ibu rumah tangga PKK. Ibu rumah tangga atau PKK dengan tujuan meningkatkan keterampilan mereka dalam menciptakan produk bernilai ekonomi. Nah, jadi nih ibu-ibu tidak hanya akan sekedar bertanam, tapi bisa juga menggunakan ini. Yang ketiga, pelaku usaha kecil dan menengah UMKM. Nah, pengusaha kecil yang ingin mengembangkan bisnis berbasis lingkungan juga menjadi sasaran dengan harapan mereka dapat memproduksi dan memasarkan briket sebagai bahan bakar alternatif. Oke, baik. Yang keempat, yang terakhir itu adalah kelompok pemuda. Nah, ini yang paling penting, pemuda di daerah pedesaan atau perkebunan diajak untuk ikut serta dalam pelatihan ini sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas lokal. Nah, membuka peluang bisnis dan bisa mendorong inovasi. Nah, jadi di situ bisa efisien ya untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk petani pekerja sawit. Nah, jadi merata ke seluruh masyarakat. Aktivitasnya yang pertama ya, aktivitas yang pertama yaitu sosialisasi dan pengenalan limbah pelepas sawit. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis limbah pelepas sawit yang dapat dimanfaatkan dan dapat pengelolaan limbah tersebut. Yang kedua itu membawa wawasan tentang potensi ekonomi dan kerajinan dan energi berbasis limbah sawit. Selanjutnya itu pelatihan pembuatan kerajinan anyaman. Nah, instruksi praktis dalam membuat kerajinan ini seperti kerajinan tangan dari lidi pelepas sawit, teknik dasar dan lanjutan, dan mengelola lidah pelepas sawit menjadi produksi kerajinan dengan nilai jual yang baik. Nah, di sini pelatihan membuat kerajinan ini bisa dilakukan secara alternatif. Karena instruksi praktis dapat membuat itu sudah termasuk hal yang bagus. Yang selanjutnya itu penggunaan alat dan bahan pendukung yang ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, penggunaan alat nih bisa menjadi bahan pendukung bagi pembuatan alat tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan pembukaan briket. Pelatihan pembukaan briket menggunakan batang pelepas sawit sebagai bahan baku utamanya. Nah, jadi limbah-limbah bahan sawit tidak lagi dibuang, tapi kita olah menjadi bahan utama. Selanjutnya utamanya. Nah, jadi limbah-limbah bahan sawit tidak lagi dibuang, tapi kita olah menjadi bahan utama. Selanjutnya pengajaran teknik pembuatan briket yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada penjelasan tentang cara mengolah limbah menjadi briket yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang ramah di lingkungan. Yang terakhir itu ada
pendampingan dan pengembangan usaha, menyediakan bimbingan dengan pengelolaan usaha merajin dan produksi berikut, termasuk aspek pemasaran dan manajemen usaha kecil. Pembinaan dalam hal pembentukan kelompok usaha atau koperasi untuk memasarkan produk yang dihasilkan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemberian akses untuk memperoleh bahan baku yang lebih murah dan pelatihan mengenai strategi pemasaran melalui pasar lokal dan digital. Oke, yang paling penting adalah evaluasi dan penyuluhan berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai keberhasilan program dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi peserta. Penyuluhan lanjut untuk meningkatkan kualitas produk dan memerlukan pasar yang baik dalam skala lokal maupun regional. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dalam materi selanjutnya ini. Terima kasih. Adapun dampak yang diharapkan dari program pelatihan tersebut antara lain, yang pertama yaitu peningkatan keterampilan masyarakat. Masyarakat memperoleh keterampilan baru yang dapat membuka peluang usaha baru, mengurangi kebergantungan pada pekerjaan musiman seperti pemanenan sawit tadi yang terkadang harganya bisa saja naik atau bahkan bisa saja turun, serta dapat meningkatkan daya saing ekonomi desa. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang sebelumnya tidak terpakai untuk menghasilkan produk yang bernilai jual. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah yang lebih baik. Mengurangi dampak negatif limbah pelepas sawit dan lidi sawit tadi terhadap lingkungan dengan mengolahnya menjadi produk yang berguna dan ramah lingkungan. Yang keempat ada diversifikasi ekonomi desa. Nah, meningkatkan keberagaman sektor ekonomi desa melalui usaha kecil dan menengah berbasis kerajinan dan energi terbarukan. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha berbasis kerajinan dan produk berikut yang pada gilirannya akan menjadi kualitas hidup masyarakat di Desa Titian Resak. Sekian materi dari saya, terima kasih.